Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Febrijaningrum dengan NIM 2111754, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang contextual teaching and learning. Apa sih pembelajaran kontekstual? Jadi, pembelajaran kontekstual adalah keterlibatan terlebih dalam pembelajaran dengan mengaitkan kehidupannya sehingga terpengaruh untuk kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada komponen contextual teaching and learning. Yang pertama, membangun hubungan untuk menemukan makna dengan menaikkan apa yang dipakai di sekolah dengan pengalamannya sendiri, kejadian di rumah, informasi dari media massa sehari-hari. Dan yang kedua, siswa dapat melakukan sesuatu yang bermakna. Lalu yang ketiga, siswa mampu belajar secara mandiri. Yang keempat, siswa mampu berkolaborasi dalam pembelajaran di sekolah. Hendaknya dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dengan yang lain. Model selanjutnya adalah siswa mampu berpikir kritis dan kreatif atau applying. Salah satu tujuan belajar adalah agar siswa dapat mengembangkan potensi efektual yang dimilikinya. Komponen yang keenam adalah mengenalkan potensi individu atau transferring, karena tidak ada individualis notice. Maka kegiatan pembelajaran hendaknya bisa mengidentifikasi potensi yang dimiliki setiap siswa, serta memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkannya. Lalu yang ketujuh, standar kemampuan yang tinggi. Pada dasarnya, setiap orang ingin mencapai sesuatu yang tinggi. Standar yang tinggi akan memacu siswa untuk terus berusaha keras dan menjadi yang terbaik. Komponen yang terakhir, komponen ke-8, yaitu asesmen yang autentik. Pencapaian siswa tidak cukup hanya diukur dengan tes saja. Hasil belajar hendaknya diukur dengan asesmen autentik yang bisa menyediakan informasi yang benar dan akurat mengenai apa yang benar-benar diketahui dan apa yang benar-benar dapat dilakukan oleh siswa atau tentang kualitas program pendidikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran konvensional. Perbedaan model pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran konvensional. Yang pertama adalah pembelajaran kontekstual, yaitu yang berpusat pada siswa. Model ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar, yang artinya siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran ini siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara fasih. Perbedaan selanjutnya adalah model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan milik siswa atau pembelajaran yang selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Sedangkan pembelajaran konvensional, pembelajaran yang bersumber dari pengetahuan guru. Jadi, pemberian informasi kepada peserta didik nanti digunakan sampai saatnya diperlukan. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam pembelajaran kontekstual, guru mengajak peserta didik untuk belajar mandiri, berpikir kritis dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan diri peserta didik. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, peserta didik diberi pengetahuan agar dapat menjadi bekal hidupnya. Kemudian, di dalam pembelajaran kontekstual, hasil belajarnya diukur melalui penerapan penilaian autentik, dan di dalamnya berisi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan di dalam pembelajaran konvensional, hasil belajarnya diukur melalui kegiatan akademik dalam bentuk tes ujian atau ulangan.
Jadi teman-teman, tadi kan kita sudah mempelajari apa sih pembelajaran contextual teaching and learning itu. Nah, sekarang kita bahas yuk bagaimana penerapan pembelajaran kontekstual itu di dalam kelas. Oke, kita akan bahas mengenai contoh penerapan di kelas. Contohnya mengenai materi mengenal macam-macam bangun datar. Guru bisa menanyakan kepada peserta didik seperti, apakah kalian bisa menyebutkan nama dan ciri-ciri dari sebuah bangun datar persegi panjang? Kemudian, setelah memberikan pertanyaan tersebut, guru dapat meminta peserta didik untuk mengamati ruang kelasnya dan meminta benda apa saja sih yang bisa disebut persegi panjang dan juga bisa ingin bertanya untuk menjelaskan. Selama menyimak pertanyaan tersebut, peserta didik dapat mengajukan pendapatnya dengan menjawab pertanyaan tentang benda apa saja sih yang bisa disebut dengan persegi panjang di dalam kelasnya dan apa alasannya. Dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran contextual teaching and learning yaitu proses pembelajaran berpusat pada siswa atau pembelajaran kontekstual ialah mengaitkan antara teori dengan kenyataan agar bisa pembelajaran menjadi bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.